Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih senantiasa diberikan kepada kita sekalian, di mana pada kesempatan bulan Ramadan tahun ini, tahun 1442 Hijriah, Allah masih menyampaikan kita untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini, yang mana mungkin saja di antara teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita, ada yang tidak sampai di bulan yang mulia ini. Maka dari itu kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang senantiasa dinantikan oleh setiap umat muslim, di mana pada awal bulan Sya'ban saja kita sudah melantunkan doa yang mana Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'banan wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan berkailah kami juga di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Nah, baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Namun marilah kita mencoba hal yang lain, yaitu beberapa hal, beberapa karakteristik atau ciri-ciri manusia yang perlu kita ketahui untuk senantiasa berhati-hati, untuk senantiasa waspada. Apakah itu? Nah, di awal ayat tadi saya menyitir satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada dasarnya Allah itu sudah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Dalam sebaik-baik penciptaan. Akan tetapi Allah selanjutnya melanjutkan di dalam ayatnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, mengapa bisa begitu? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, beberapa karakteristik yang terkait dengan permasalahan itu. Yang pertama yang perlu kita waspadai adalah karakter sombong atau takabur. Ya, sombong. Apa sih sombong itu? Jadi kita harus waspada, sekalipun hanya kecil di dalam hati kita, itu diupayakan untuk jangan sampai kita ada rasa sombong. Karena sombong itu merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pandai, merasa dirinya paling kaya, paling tampan, paling cantik. Nah, sementara di sisi lain dia menganggap orang lain itu rendah atau menyepelekan orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha
Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Karena kesombongan itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, justru akan menghancurkan diri kita sendiri. Ya, sebagaimana kita lihat dalam riwayat-riwayat yang ada di dalam Al-Quran, contoh yang sangat besar, sangat jelas, yaitu kita lihat Fir'aun. Fir'aun itu bahkan karena kesombongannya mengaku dirinya atau meminta warganya untuk menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan. Dia penentu segala-gala dari warganya atau rakyatnya. Nah, contoh yang kedua, Namrud. Namrud juga begitu. Dan banyak sekali contoh-contoh tokoh-tokoh yang menunjukkan kesombongannya dan pada akhirnya adalah hancur. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, karakter manusia yang perlu kita waspadai adalah istijal atau tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa itu pinginnya itu segala sesuatunya cepat. Pingin cepat kaya, pingin memetik hasil dengan cepat, pingin cepat naik pangkat, pingin cepat naik jabatan dan sebagainya. Yang akhirnya apa? Dia lupa dengan tahapan-tahapan yang seharusnya dilaksanakan, dilalui. Nah, untuk orang yang ingin cepat naik jabatan atau ingin cepat kaya, dia melakukan hal-hal yang akhirnya melanggar syariat Allah. Suap, korupsi, dan sebagainya. Nah, atau juga kadang menjilat atasan. Tingkah laku yang seperti itu. Nah, dalam firman Allah surat Al-Isra ayat yang ke-11 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa yad'ul insanu bisyarri du'a'uh bil khair wa kanal insanu ajula. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Maka dari itu, marilah kita coba, ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, ingin meraih sesuatu, laluilah tahapan-tahapan yang normal, tahapan-tahapan yang sebagaimana yang harus kita lalui. Pelan-pelan tidak masalah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat prosesnya, proses kita untuk meraih sesuatu, bukan semata-mata hasilnya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, karakteristik yang ketiga yang perlu kita waspadai adalah keluh kesah dan kikir. Kalau kita lihat di sekitar kita atau kita sering menjumpai, apapun kondisinya, manusia itu seringkali mengeluh. Seringkali mengeluh. Pada saat hujan, mengeluh. Hujan, jemuran tidak kering-kering. Mau pergi kemana-mana hujan, malas dan sebagainya. Bahkan mau ke masjid pun juga malas karena hujan deras dan sebagainya. Musim kemarau, mengeluh. Panas, debunya bertebaran kemana-mana, jadi kulitnya jadi hitam dan sebagainya. Nah, dalam surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70 ayat 19 sampai 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal insana khuliqa halu'an, idza massahu syarru jazu'an, wa idza massahul khairu manu'an. Shadaqallahul adzim. Nah, sungguh manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah atau suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia mengeluh atau berkeluh kesah, dan apabila dia mendapat kebaikan atau mendapatkan harta benda yang banyak, dia menjadi kikir atau bakhil.
Nah, maka dari itu itulah karakter yang perlu kita waspadai, mengeluh. Ya. Kalau orang yang mengeluh itu berarti menunjukkan bahwa dia itu tidak bersyukur, ya, tidak bersyukur, nggak ada syukurnya. Padahal Allah memerintahkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kamu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah apa? Akan dilipat gandakan kenikmatan yang kita terima. Entah itu kenikmatan yang sama atau diberikan kenikmatan yang lain. Namun apabila kita mengingkari nikmat Allah, nikmat yang kita terima, maka azab Allah itu ancaman bagi kita manusia. Nah, karakter yang selanjutnya adalah bodoh atau jahlun, ya, jahilun. Ya. Maka pada zaman dahulu, zaman Rasulullah, awal-awal di zaman di Makkah itu ada terkenal dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Nah, bodoh adalah salah satu perkara yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun sangat disukai oleh iblis dan syaitan. Karena dengan orang yang tidak berilmu, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam buku Tazkiyatun Nufusnya, beliau mengatakan bahwa asal mula yang menjerumuskan manusia kepada keburukan adalah kebodohan. Karena itu tadi, ketiadaan ilmu. Kalau seseorang tidak berilmu, tidak mengetahui pengetahuan, tidak mengetahui sesuatu, maka dia akan menuju kepada bahaya yang sangat besar. Jadi sehingga nantinya orang yang bodoh itu tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Akhirnya apa? Bisa jadi dia malah justru talbisul haq wal batil, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Itu jadi bencana yang besar. Maka dari itu kita sebagai lembaga besar, lembaga yang di situ untuk mendidik, untuk menjadikan generasi penerus nanti, generasi yang tidak lemah dalam pikirannya, tidak lemah dalam hatinya, atau dalam bahasa lain tidak bodoh gitu ya. Jadi sebagaimana kita sering mendengar, janganlah kalian meninggalkan generasi yang lemah. Kelemahan itu adalah ya kebodohan itu. Maka lembaga pendidikan yang kita berada di dalamnya, mari kita upayakan semaksimal mungkin untuk menjadikan generasi yang akan datang, generasi muda, untuk mereka mampu menguasai ilmu pengetahuan, sehingga mereka tidak akan ketinggalan zaman, tidak kalah bersaing dengan orang lain, apalagi dimanfaatkan oleh orang lain atau dibodohi gitu. Kemudian karakter yang terakhir yang saya sampaikan di sini adalah makhluk yang paling banyak membantah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 54 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad sarafna fi hadzal Qur'ana lin-nasi min kulli masal wa kana al-insana aktsaru syai'in jadala. Ya, sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia di dalam Al-Qur'an dengan bermacam-macam perumpamaan atau misal, ya, mislun. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Jadi sering membantah, ya. Tidak langsung menerima apa yang diberikan oleh Allah, tapi dengan membantah begitu. Nah, jemaah sekalian, demikian beberapa hal ya, yang tentunya masih banyak karakteristik manusia yang perlu kita waspadai agar kita ya tidak menjadi ke level yang jelek. Karena itu tadi ya, beberapa karakter tadi akan menghantarkan manusia kepada syarrul bariyah ya,
seburuk-buruk makhluk. Atau dalam ayat yang di awal tadi saya jelaskan, menuju kepada asfalasafilin, ya, dikembalikan kepada seburuk-buruk tempat kembali. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam penyampaian saya ini bisa diambil manfaatnya, bisa menambah kita untuk waspada bahwa ternyata karakter-karakter yang ada di diri kita, di manusia pada umumnya, itu justru nanti akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang lebih buruk, ya, atau ke neraka. Sementara tujuan kita di bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.